Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru ramadhana sahru siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul Arab wal Ajam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjat puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan jutaan nikmat yang gak bisa kita hitung lewat kalkulator maupun komputer buatan negara manapun di dunia ini. Di antaranya ada nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Dalam hal ini kita sepakat bahwa setahun yang silam, di bulan Ramadan yang silam, kita pernah munajat kepada Allah, pernah berdoa kepada Allah, memohon kepadanya agar kita disampaikan umur kita kepada bulan Ramadan berikutnya, yaitu bulan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah doa kita dijabah oleh Allah, doa kita diterima oleh Allah, hingga kita bisa berjumpa lagi di sini di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dengan saya Ori Theo Forza. Selanjutnya salam serta selawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, manusia pilihan, manusia mulia, kekasih Allah, yang kelak akan memberikan kita syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dalam hal ini perlu kita garis bawahi, yang pertama, Allah menyerukan orang-orang yang beriman untuk melakukan atau untuk mewajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena hanya orang-orang berimanlah yang mampu melaksanakan perintah puasa. Maka Allah mewajibkan kepada orang-orang beriman untuk berpuasa. Tidak ya ayyuhan nas, hai manusia, tidak dipanggil secara umum oleh Allah, namun Allah menyuruh secara khusus hanya kepada orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah kita ini yang hadir di malam yang mulia ini, yang hadir mau melaksanakan tarawih berjamaah, mau melaksanakan puasa, ya, menahan segala macam amarah. Nanti kita jelaskan. Nah, inilah orang-orang yang beriman. Menurut arkanul iman atau rukun iman, orang beriman itu dia percaya kepada adanya Allah. Tiada Tuhan lagi selain Allah. Tidak ada lagi Tuhan yang disembah selain Allah. La ilaha illallah. Hanya Tuhan yang disembah. Hanya Allah yang disembah.
tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah semata-mata. Allah, dialah Allah, tidak beranak dan diperanakan. Dialah Allah tempat menyembah dan mohon pertolongan. Dialah Allah, tidak satu pun semua alam dan isinya, semua ciptaannya, tak satu pun yang menyerupainya. Itulah Allah, dan diyakini oleh orang-orang yang beriman. Dia Maha Pencipta, Maha atas segala-galanya. Lalu yang kedua, orang beriman itu percaya kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Dari Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil, Israel, sampai ke Ridwan si penjaga surga. Ini malaikat-malaikatnya Allah, dipercaya bagi orang-orang yang beriman. Lalu orang beriman juga itu percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Dari Zabur dibekali kepada Nabi Daud. Kitab Taurat dibekali kepada Nabi Musa. Kitab Injil dibekali kepada Nabi Isa. Dan Al-Quranul Karim dibekali kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Begitu lengkap, komplit, komprehensif. Dan Al-Quran merupakan mukjizat Nabi baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan dalam hal ini Allah berfirman, wa ma halakna bil kita bisai. Tidak ada satupun aku lupakan dalam Al-Quranul Karim tentang keberadaan kehidupan manusia. Segala aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Lalu orang beriman juga itu percaya kepada nabi-nabi. Dari 124.000 nabi, terdapat 313 rasul. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, diklaim sebagai Nabi besar di antara sebuah para nabi dan rasul. Dan orang beriman juga itu percaya dengan adanya hari akhir atau hari kiamat. Di hari itu semua nabi-nabi angkat tangan, tidak bisa memberikan syafaat, dan diberi izin untuk memberikan syafaat hanya pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hal ini Nabi kita bersabda, semua para nabi telah menyampaikan doa pamungkasnya kepada Allah dan telah dikabulkan oleh Allah. Namun aku simpan doaku, aku simpan dakwaku, aku simpan doa pamungkasku untuk aku berikan syafaat pada umatku di yaumil kiamah kelak. Bangga gak kita sebagai umat Nabi? Bangga gak kita? Bersyukur gak kita sebagai umat Muhammad? Bersyukur, alhamdulillah, maka sholat. Karena kata Nabi, bedaan orang Islam dan kafir yaitu sholat. Terus terakhir, orang beriman itu percaya dengan adanya nasib baik dan buruk dari Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kutiba alaikum, wajib. Dalam kaidah usul fikih, hukum wajib itu apabila dikerjakan akan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan akan disiksa. Ini hukum wajib. Ini hukum wajib dari Allah. Hukum wajib dari militer aja, dari salah satu personilnya dia tidak mengindahkan perintah, tidak mau apel pagi misalnya karena terlambat saja, bukan tidak mau, hanya terlambat saja, dia disiksa, dipukul, ditendang, mudah jatuh, bangun, siap, pukul lagi, jatuh, bangun lagi, siap, pukul lagi, begitu seterusnya. Ini hukum wajib militer. Kalau hukum wajib Allah,
tunggu saja nanti apabila kau mati. Lalu kutiba alaikum siam puasa. Puasa ini menurut etimologis bahwa puasa ini ya menahan lapar, menahan makan, minum dan jima. Kapan? Ya di siang hari, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Al-imsaku ala ta'am wa surki wa jimak ma'niyat min turi ilal fajri ila rubsyams. Jadi menahan, tidak makan, tidak minum dan berjima. Kapan? Min turi ilal fajri ila rubsyams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Menurut secara terminologis bahwa puasa itu menahan segala macam nafsu amarah, ya. Jadi nafsu itu ada nafsu bisu. Nafsu bisu ini adalah nafsu yang menggoda kita, yang mengajak kita, mengundang kita untuk berbuat bermacam maksiat, ya, mengajak kita untuk nafsu ini untuk mengajak kita berbuat dosa, maksiat, kejahatan, kemungkaran. Nah ini nafsu bisu, maksud yang mengajak kita, entah itu lewat pandangan mata, lewat pendengaran, lewat lidah, ucapan, lewat pikiran, bahkan hati. Nah ini kita dipengaruhi, kita diundang, ya, bahkan kita diajak oleh nafsu ini. Lalu ada namanya nafsu lawamah, nafsu serakah, sombong, angkuh, serakah dia. Nah, lain dengan nafsu lain dengan qanaah. Kalau qanaah itu merasa cukup. Ini langsung nafsu lawamah ini bermobil mewah, ya, uang melimpah, pakaian indah, ya, istri cantik, mimikat, tidak cukup bagi dia. Dia ingin nambah, ingin lebih, terus saja. Punya istri satu, ingin punya istri dua. Punya mobil satu, ingin punya mobil dua. Uang melimpah 1 miliar, ingin 10 miliar. Ya, baju macam-macam, berbagai merek ini, merek model ini. Begitu saja. Selalu mencari, ya, reaksi yang mahal. Dia lakonin, diladen sama dia, ya. Santapan yang enak-enak, makan yang enak, ya selalu dia cari. Pesta. Ini nafsu. Inilah nafsu. Terus selanjutnya adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang happy, ya, nafsu yang happy. Ini situasi and condition. Jadi nafsu tadi dari nafsu bisu, nafsu lawamah, itu mengundang kita, mengajak kita untuk berbuat jahat, untuk kejahatan, kemungkaran, ya, kemaksiatan. Nah ini kita harus melatih diri. Maka Allah menyuruh kita berpuasa ini ya untuk melatih diri kita. Jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal seperti nafsu bisu, nafsu lawamah tadi. Untuk apa? Untuk mencapai ke nafsu mutmainnah. Nah begitulah kira-kira dari saya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa apa sih kedudukannya
antara iman dan takwa itu. Jadi jangan ngomong iman takwa. Ini kedudukan seperti apa sih iman dan takwa? Nah, kalau Allah udah memanggil kita orang-orang beriman untuk diwajibkan untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk kita berpuasa supaya kita la'alakum tattaqun, supaya kita takwa. Artinya orang beriman itu belum tentu takwa. Makanya Allah menyuruh orang-orang beriman itu berpuasa. Di saat puasa inilah kita melatih diri untuk membentengi diri kita, untuk mengkafir diri kita, jangan sampai kita terjerumus, terpengaruh. Nah inilah nilai. Nah inilah yang dimaksud dengan takwa. Takwa ini adalah benteng. Nah, tapi jelasnya pada hakikatnya bahwa orang bertakwa itu udah jelas dia orang beriman. Tapi orang beriman belum tentu bertakwa. Seperti Ustadz Usman pernah bilang ya, STMJ dia sholat terus masih jalan. Ya, dia beriman tidak ada Tuhan selain Allah, tapi setelah itu dia judi, dia ya segala macam lah, tak bisa disebut lah, ya kayak gitu tak usah lah. Nah ini terus contoh kayak gini, saya kasih kerja sedikit berjalannya. Umpama saya gini, saya ini lagi gak enak badan nih, sakit, pokoknya rasanya gak enak. Saya ke Orielo, tolong periksa badan saya, kenapa saya lagi gak enak badan, puasa kali ini agak sempoyongan gitu deh. Nah Orielo bilang, tolong saya cek Orielo, cek begini Orielo, antum ini darah tinggi nih, mengidam darah tinggi nih penyakitnya. Oh ya, saya percaya bahwa saya adalah mengidam darah tinggi, atau saya ini di dalam badan saya tersarang penyakit darah tinggi. Itu iman, saya percaya. Lalu Orielo bilang gini, Orielo, Anda jangan makan ikan kuda, jangan makan daging kuda, jangan makan daging kambing, jangan makan durian dulu ya. Nah ini larangan ini adalah takwa. Nah ini dudukan iman dan takwa seperti itu. Kalau saya makan, ya Orielo ini makan, kata Orielo jangan, artinya Orielo udah merusak citra imannya. Tapi kalau Orielo mampu menahan nafsu, ingin makan daging kuda, ingin makan daging kambing, ingin makan daging utajara dari muijara, utambe dari mumbe, atau ponda dari ponda apa salah ya, durian gitu ya. Tidak, dia tidak memakan, dia tidak makan itu, dia berhasil menjadi orang takwa. Dengan kepercayaan dia tidak merusak citra imannya. Demikian juga kepada Allah ini, kita udah percaya kepada Allah, percaya kepada nabi-nabi, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, percaya kepada para malaikatnya Allah, hari akhir, nasib baik dan buruk dari Allah. Tapi kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah. Nah begitulah kira-kira kurang lebih dari saya. Narasi Mencara Tengah Punjore, segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Segala macam kekurangan dan khilafan saya itu semata-mata kebodohan dari saya. Di akhir kalimat ada sebuah pantun dari saya, burung nuri, burung kenari, burung gelati, burung merpati, burung bangau terbang tinggi, itulah nama-nama burung. Billahi taufiq hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muftin bin Abdullah Banan bin Ahmad bin Hasan alias Suara Orielo Forza.